Oke, let's go untuk game ketiga kita yang akan dimulai sebentar lagi. First pick-nya ada di Bigetron. Ya, Cici, dan bahkan Poveos masuk ke radar nih. Thorns remain should petals fall. Lancelot. Ini nggak ini loh, nggak ada band Pove di atas sama Bigetron. Tiba-tiba ada di atas. Butterfly is born by thy wish, guided by lantern's light. Oke. Ayo, mereka ngeband apa? Mau menghilangkan. Tuh kan, Om? Bener kan? Kalau napinya nggak first pick, mereka pasti bakal band one-one. Oke, ini yang kebuka berarti ada Fanny. The relentless flow of Malah time Fanny langsung continues. Arlot. I am the Arlot constant first. that breaks the tide. Wow. Arlot first. Jarang kita lihat ya. Sebenarnya untuk di region kita sendiri Arlot ini menjadi mungkin amunisi utama. Tapi akhirnya kita melihat di Prayo oleh Bigetron. Sini ya, Baxia Parsha, Om. Langsung aja kombinasi. Jangan lama, jangan getar, jangan banyak. Iya, jangan ragu lah pokoknya. Iya, jangan ragu. Jangan Langsung. sesumber. Bukan, Sumatera Barat. Sumbar. benar. Oke, Baxia Farsa ya. Oke, dan Arlotnya bakal dikombo kah bersama dengan Fredrin atau Akai? Aku suka Akai sih kalau memang mau dibawakan dengan Bigetron ya. Karena itu sering kita lihat juga ya. Kombinasi dari dua hero lah. Fredrin juga bisa sebenarnya. Tapi untuk sekarang bisa Fredrin atau Akai? Akai, aku suka Akai. Welcome to the Dan Valentina. Wah. Oke. Ini berarti Arlotnya agak tercium aroma-aroma Arlot damage kah? Arlot damage. Terselip lah minimal satu Fury Hammer. Oke, tapi Granger dulu sekarang. Dari 3 pick awal deh. Nah, oke. BTR kayaknya lebih BTR ngincer konsistensi aku bisa bilang. Iya. Kayak mereka pengen konsisten untuk bisa dapetin buff. Atau konsisten untuk dapetin turtle. Itu yang paling penting ya, objektifnya dia. Ini dia wajah Apro ya, satu rookie. Kalau kalian mungkin tahu, Apro ini sebelumnya ada di Liquid Academy atau tim Aura Blaze. Iya. Dan Moskov ya Ben. Karena lumayan mengganggu Moskov di retail mungkin nanti bisa di-ban. Biar agak aman sedikit ya ini Grangernya. Harit gimana Harit? Harit juga oke sih. Mana ya? Banyak sih. Gold sekarang itu kayak bisa dimain ya kemana-mana. Apalagi Eman. Bolanya kan kita udah lihat. Banyak Iya. banget. Bahkan Beatrix juga bisa jadi pilihan ya untuk sekarang. Nah, kebetulan banget kalau bicara Beatrix, Kalia pun belum muncul nih di fase ban. Oke, kita tunggu dulu ya. 3 hero Cars ya yang di ban. Oh, Fanny. Respect. Soalnya bisa jadi Akai EXP atau Akai Rom. Akerom lah ya. Bisa banget. Tapi ya ini respect yang menarik sih kalau melihat ada Fanny ya. Karena aku kemungkinan besar kita lebih melihat kayaknya nih ya. Di patch yang sekarang itu Nile jauh lebih adaptasinya itu ke tank. Iya, Luxia. iya. Atau mungkin karena memang timnya juga lebih butuh tank jungler sih. Iya. Karena kalau kita ngeliat di season lalu kan amat sangat gemar gitu dengan tank jungler. Ya last band dari Bigetron. Siapa? Pakito. Atau Edit. Wah Idit, tapi ada Valen sih. Iya. Oh, Uranus. Uranus saya hero tebelnya juga. Wow. Bisa kita katakan 4 hero EXP yang jadi target ya. Yap. Pove Cici, Glue, Uranus. Khusus nih, terkhusus Cars. Jangan pakai hero-hero ini. Mau Idit? Kayaknya kalau Tahu nih Cars keluar lagi nih sama Pakito ini, Om. Pakito. Ini manajer belakang aja udah. Hylos. No, ternyata. Hylos dulu, ini bisa buat Afro sih. Iya. Menurut aku kayaknya kalau Hylosnya di tangan Cars menurut aku kayak Sayang ya. sayang banget. Cuma tahan badan. Sama kayak sebenarnya kalau Uranus pun kayak agak sayang kalau di Cars kemarin. Oke. Karena mereka butuh damage juga pastinya, tapi 2 pick lagi dari Bigetron. Butuh gold lane, bisa main Irritel. Yap. Di retail oke, atau main combo kali-kali ya. Iya, Oh, Beatrix juga ada kan? Beatrix juga ada. Beatrix kali ya. Masih banyak sih sebenarnya. Finn juga kalau misalkan emang Akainya di jungle dia mau main Matilda juga masih oke. Tapi Gatot ya ternyata. Dan Harit. Oke. Satu lagi pick terakhir untuk Cars harusnya.
Nah ini pilihan nih sekarang buat Kars. Gatot Kaca diambil. Aku edit sih kayaknya. Edit ya? Walaupun PR-nya ada Valentina. Masih oke lah. Ya minimal mereka harus punya crowd control juga ya. Jadi biar lebih memudahkan mungkin untuk lini belakangnya. Oh, Masha. Damager. Itu dia. Masha ya? Keluar lagi nih. Oke, tapi Masha butuh waktu, satu itu yang paling penting. Butuh Scaling item ya. juga. Lumayan scaling pasti, tapi kalau sampai di late game harusnya Harit bukan masalah nanti untuk Masha. Tapi untuk di early game jelas ya, early sampai dengan mid. Ketika Masha menginjak zaman Force, efek slownya ini sangat berimpact loh buat Masha yang nggak akan bisa mengejar lagi kalau nggak punya Thunderclap. Oke, tapi moment of truth ya, poin pertama akan menjadi milik siapa? Bigatron by Vitality atau Navi di match point ini? Yap, hanya satu kemenangan lagi untuk Vitality dan mereka akan bisa memberhentikan loh 17 kali kekalahan dari season lalu. Betul. Atau Bigatron lah yang akan bisa mendapat kemenangan pertamanya mereka di season 16 ini. Bigatron sudah ready, Navi Nation sudah punya harapan yang tinggi. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga EPL Arena. Mana suaranya? Let's go! Masha yang menjadi pilihan ya. Agak cukup scaling sebetulnya untuk bagaimana Masha ini bisa bersinar. Aku ngelihat gimana mau ngelihat Kars dengan Masha kira-kira. Masha ya. Gue kalau lihat Kars Masha jarang ya kita lihat gamenya dengan Masha juga. Tapi sebenarnya Masha ini ya destinasinya adalah late game. Oke. Bukan untuk di early game ya. Mungkin satu Heptasis jadi modal yang cukup oke untuk di early game. Mid game-nya masih bisa ditutup dengan lawannya. Tapi late game-nya nih yang jadi concern nanti untuk dia. Kalau memang bisa di drag panjang ya buat game time-nya juga. Dan ya Masanya membawakan emblem assassin dan juga master assassin mengincar full damage sekarang untuk Kars. Yap, whip, Nile. Hampir saya terjebak tadi, tapi Nile berusaha untuk bisa maju. Ada dua repeat lain seperti itu, langsung dipanggung di atas, tapi Nile malah menjadi korban di dalam pertempuran. Ada Fit. What? Wow, Wow, dua play dari Bigatron by Vitality. Lejap. wow, sebuah early yang begitu baik untuk Navi. Langsung nge-boost banget menuju angka 1000 dari gold lead. Dan ini akan ngebuat nantinya di-convert lagi menuju setup yang lebih unggul Om. Ya menurut itu adalah sebuah keunggulan yang coba dicari oleh Bigatron ya. Dengan menang di Little Wanderer tapi mereka gagal di sana sehingga mereka langsung flop juga sekarang. Waduh, audience prediction-nya cuma beda 1% nih. Iya nih. Sengit nih. Oke, bottom lane juga terlihat Shive tidak terlalu setertekan di game sebelumnya ya. Agak sedikit bisa membalaskan keadaan. Dan Nile masih di level ketiganya. Ini ngebuat harusnya tidak akan ada heavy spin nantinya untuk bisa mengontes ke area dari Turtle. Ya, memang high reward juga mungkin yang kita lihat. Kalau mereka dapatin Lito, mereka dapatin point kill, jelas keunggulan sedang dipegang dengan mereka. Yep. Sayangnya mereka kalah dan semua dipegang dengan Navi dulu. Nile udah level 4 ya, tapi setidaknya Nile bisa menggunakan heavy spin dan itu dia. Tapi digunakan untuk defensif karena tidak bisa lagi masuk terlalu dalam. Barusan Next Magic menjadi korban di dalam pertempuran. Moreno siap membantu dengan satu medali strike yang dia miliki. Terlihat 3 player, sedikit lagi yang tersisa. Ada Zita yang mendadak join. Guna untuk bisa mendapatkan lagi defense. Jackson datang sakit banget bahkan sekarang coba Fit. Lejap pula. Moreno akan ditabrak tapi tidak. Washipol lebih memilih mundur. Ya, sekarang Nile unggul dari segi HP-nya. Bigatron punya kesempatan untuk bisa secure ke arah Turtle. Masih tarik dulu sementara waktu. Waduh, dikeluarin lagi Federal Strike lagi dan Nile diusir untuk kedua kali ya. X-Magic walaupun tadi sempat tumbang, untungnya ada Wings by Wings yang ngebuat akhirnya dirinya siap ngebantuin lagi di area dari Turtle dan di zoning out sudah sehingga Nile gak bisa. Wah, final slash. Gak connect. Washipol akan mendabrak ke arah Shogun. Bisakah Shogun bertahan counter? Sekarang X-Magic pun hadir guna untuk bisa memberikan bantuan sedikit lagi tersisa Shogun. Shogun lejap. Wow, sebuah pertukaran yang ingin dilakukan juga oleh Nile menuju ke arah purple buff milik dari Washipol, tapi Afro sudah memantau. Yap, ini dia the besting yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigatron Vitality malah diambil oleh Afro. Terdengar retri padahal ya. Ya. Ya cukup sayang sebenarnya karena ada kesempatan untuk dapetin purple ya dengan cuma-cuma tadi. retrinya ternyata Miss. Ternyata Afro punya shadow retri. Dan first item Kars selesai. Ini item yang penting ya, crucial banget untuk Masha juga Heptasis first. Pastinya tabrakan dari Thunderclap plus sebuah basic attack akan signifikan juga.
Ya, Worshipful masih santai dulu di rebutan. Iya, bahkan dia leluasa juga sebenarnya untuk mencuri-curi ya ke arah jungle lawan. Dan ya goldnya semakin jauh lagi. Harusnya ini yang akan bisa dipertahankan oleh Navi. Karena secara di area turtle tadi ya, Chive-nya aktif banget dia bantuin kan. Sementara Emannya enggak. Oke, Karsnya cukup pede dan final setelah dikeluarkan kembali Kars. Masih berhasil selamat tapi dideketin lagi dengan Vengers yang dimiliki oleh Shogun. Ada informasi sepertinya sehingga Shogun nggak mau terlalu maju. Karena ada 2 pemain lainnya dari Navi yang sudah nge-camp juga di area rerumputan. Tarik mundur lagi, main cukup lebih aman untuk saat ini. Tapi Moreno sedang memiliki IMU terhadap Wither Ice Strike untuk bisa membalaskan keadaan nantinya. Ya, ini harusnya akan menjadi fight di turtle yang cukup panjang juga. Man, Diusir solo by gitu. Chive sisa segitu. Oke, perkembangan kembali terjadi. Yap, berputar-putar dari Worshipful-nya. Iya. Tapi levelnya Nanael sekarang udah imbang lah seenggaknya Iya. nih. Seenggaknya imbang dan ada Afro. Sementara Worshipful di dalam rumputan. Fit, masuk ke dalam rumputan kembali. Beta bukan rumput. Jangan sampai beta hanyut. Iya, mantap juga tuh. Kaget saya. Dan satu cross power langsung dikeluarkan, ini dapat pertempuran terjadi. Nael sempat untuk bisa mengeluarkan Davis Speed dan Bigatron by Vitality, mereka diusir. Saman Force kerja down terlalu dalam dan waktunya untuk Bigatron by Vitality bisa membalikkan keadaan. Oh, apakah ini ada sedikit miskomunikasi? Karena Karsnya lumayan untuk mengorbankan nyawanya, sementara yang lain ngereset dari turtle-nya loh. Iya lo masuknya ke dalaman kalau itu tadi. Yap. Terlalu dalam dan ini tentunya belum di reset sama sekali. Wasih Paul, ada final slash, berhasil langsung mengamankan karakter tersebut. Expansion yang berhasil langsung diamankan tapi Finn kembali menjadi korban. Wasih Paul sendirian, Dikren gak bisa pisah. Zaman Force Revitalize langsung dibuka, tidak bisa ke cover dan Wasih Paul down dari tersebut bersama dengan Afro. Backupan yang coba untuk dilakukan oleh Afro terhadap Worshipful justru membuat akhirnya secara total 3 pemain dari Navi yang menghilang. Dapetin turtle kedua ini gak ngebuat keadaannya menjadi makin unggul untuk Navi karena tadi sepertinya ada miss. Karsnya emang jauh banget dalam tapi Oke. Ada Eman dan juga Shogun, mereka bekerja sama. Menutup bisa mendapatkan langsung ke arah Kars, tapi sakit banget Shogun. Masih selamat, tidak untuk Kars. wah, Ya. I mean, like, itu dia, mungkin kelemahan dari Masya sendiri ketika ada Zaman Force di bawah kaki dari Masya ya. Dan dia gagal untuk mendapatkan poin kill. Efek slow-nya itu akan sangat mengganggu untuk dia keluar dari team fight yang tidak diinginkan oleh Masya. Dan Kepegang terjadi ya? juga tadi, benar, kepegang 2 kali. Sekarang untuk Kars yang tumbang, dan tumbangnya juga dengan rentan waktu yang cukup dekat sebenarnya. right. Antikiras menjadi item pilihan untuk Nanael untuk saat ini. Keadaannya tadi udah hampir 2000 lebih goldnya. Tapi dengan Bigatron by Vitality yang bisa mendapatkan punishment demi punishment atas player-player dari Navi. Ini juga mempersempit ketertinggalan mereka untuk saat ini. Oke, dan mungkin Moreno nih yang gol cukup jauh sebagai mid laner juga untuk goal difference. Dan Turtle akan spawn Navi-nya unggul di early tapi sekarang ke mid game. Mereka seakan lagi lost control juga. Kayak lagi kelepas nih grip dari Navi untuk memegang pemain BTR. Early-nya tadi udah di setup dengan bagus ya sebenarnya. Tapi setelah ada satu fight tadi, tapi Mulai maju. Mundur lagi. mundur ya. Hanya memberikan sedikit teori ancaman saja dengan Grudge Path Away, tapi berarti nggak akan ada Grudge Path Away di area dari Turtle yang mungkin nantinya bakal bisa di setup duluan sama Navi. Dan semua bergantung dari Shiva dulu kan, karena Shiva-nya sudah punya item yang memadai sebenarnya 3 poin kill. Tadi juga kalau nggak salah dia sudah pegang Sky Pierce ya. Jadi sudah enak untuk Navi-nya kalau mereka mau team fight. Dan asal targetingnya juga pas. Jangan biarin kayak Karsnya masuk terlalu dalam sendirian. Tapi mereka gak dapetin objektif yang mereka mau gitu loh. Kayak misalnya tadi waktu Karsnya sudah masuk. Tapi tertentunya mereka Objektifnya reset. malah loh. Di reset ya? Iya akhirnya mereka bertarung ulang lagi Om. Dan sekarang ada Konsil. Karsnya sendirian terjebak. Flicker dikeluarkan dan selamat sejauh ini. Yap, Konsil yang mencoba untuk menyergap keberadaan dari Kars tapi belum berhasil. Walaupun memang informasi telah didapatkan tidak adanya Flicker. Tapi Bigatron, mereka juga nggak mau terlalu komit nih menuju ke arah dari Turtle. Wow, udah mulai berasa di damage dan sekarang Sive siap untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia miliki dan Revitalize dibuka. Tapi ini perbedaannya juga dari Bigatron, mereka nggak punya hero yang mampu split push untuk ngimbangin posisinya Masya loh. Ya, karena siapapun yang split push bisa dipegang oleh Masya kan. Ditabrak langsung dengan satu clap, apalagi kalau masuk ke late game. Atau sudah punya item-item damage. Dan sedikit lagi Turtle akan menjadi milik siapa? Final Slash dikeluarkan dan Turtle kembali didapatkan Worshipful.
sementara Finnya pun langsung menghilang Shogunnya sedikit lebih tersisa. Navi menggila. Mereka bersatu bisa mendapatkan kemenangan di match ini. Oke, Retribution, Perfect Turtle untuk Navi. Menyisakan 3 pemain saja dari Bigetron by Vitality sekarang. Oke, Perfect Turtle, Perfect Retribution luar biasa sekali. Dan Chive berhasil menguasai area dari Nanael. Nanael down. Nanael yang tidak lagi memiliki heavy spin. Tertabrak Baxia. Yang menjadi faktor kemenangan cukup tinggi nih di match ini, Om. Iya. Tapi kekuatan mungkin dari Navi sendiri adalah ya ketika mereka satu suara dan mereka berhasil untuk dapetin satu atau melakukan follow up terhadap apa yang sudah dilakukan dengan Cars, itu mereka akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan dari Cars sendiri punya si Halberd. Nextnya nih sudah ada satu Legend Sword mau ke BOD kan. Kali ini untuk Cars juga sudah unggul secara gold. Harusnya BOD langsung ya. Ya maksudnya dia sudah punya juga dan yes itu dia. Kemungkinan besar BOD akan dibuat oleh Cars. Dan bahkan Chive juga ini cukup kaya, 5 poin kill. Yap. Punya Malphite Roar. Waduh, dan item-item defense dari Bigetron by Vitality juga tertahan untuk physical defensifnya. Cuman mengandalkan Dreadnought kayaknya makanya susah banget sih. Ya lumayan gak cukup juga kan, apalagi kena wild powernya si Masha sendiri yang makannya itu persentase HP. Wah, sekarang udah 30 stack lethality dari Chive. Akan semakin mudah lagi nantinya untuk bisa menjadi sosok eksekutor yang dimiliki oleh Navi. Tapi ya nggak mau terlalu terburu-buru untuk saat ini. Mereka kembali memupuk keunggulannya. 4.900. Agak sedikit pasif. Menunggu lagi objektif berikutnya yaitu Lord yang akan muncul. Ya, kita harusnya melihat ya, Navi ini akan berusaha untuk memancing nanti dekat dengan Lord juga. Karena mereka lagi unggul. Untuk itemnya unggul. Jadi pancingan terhadap area Lord itu yang paling penting sekarang kalau memang Navi mau menangin tim fight. Yap. Ini Orange Buffet juga udah mulai ke invade. Worshipful. Mancing doang. Pakai stiker Bigetron karena Worshipful dulu di Bigetron. Mantan tim. Mantan ya. Mantan. Dan sekarang Lordnya udah muncul. Nanael akan mencari informasi juga. Maju sedikit. Mengetahui tapi masalahnya ini Afro juga udah pasang badan dan hati-hati. Cars lagi bikin Wah, di Bigetron dalam overthinking. belakang ada konsil tadi yang dikeluarkan dan Fitnya balik ke arah. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada satu lagi. Glorious Manway langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nael masih selamat. Yap, ini Cars gak terlalu banyak show. Sehingga Bigetron lagi lumayan overthinking nih. Overthinking ya. Ya, kan lumayan banget ya, ditabrak Masha yang sudah punya item-item damage gitu. 2-3 kali hit bisa langsung hilang juga. Oke. Dan ya meskipun point kill tidak jauh berbeda, tapi Navi mereka unggul as by objective. Ini flicker ready pula nih Cars nih. Aduh. Ketemu. Oke, Tuh, lihat. ketemu Terus sekali Malphite. pukul Gatot Kaca loh. Jangan Satu sampai. kotak. Jangan sampai mereka nanti ya beta buka rumput, beta kumar. Kita bakar rumput, kita hanyut. Ih. Udah ya, gak kepikiran nih apa nih lanjutannya. Tapi untuk dari Lord Langsung terbeban. masih ditarik ulur dulu. Udah mulai dikuasai oleh Navi. Yep. Dan Nael udah mulai menahan juga poke damage. Mundur. Lah, kereset rotnya. Yap. Oh, Sementara Moreno. sekarang Moreno, satu terakhir Moreno. Langsung diamankan. Kars. Mereka kekurangan player. Zogun dia berusaha bisa menyamakan diri. Sementara sekarang Nael kembali kehilangan begitu banyak HP. Wow, Moreno yang hilang untuk pertama kalinya. Point dead perdana. Dan ini ngebuat akhirnya Navi akan semakin leluasa 5 versus 4. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron karena Nanael juga udah low HP. Dia lebih fokus untuk mendapatkan jungle miliknya. Walaupun Orange Buffet akan dikasih ke Eman. Kayak game 1 Om, full objektif apapun itu. Sangat. Ini sangat-sangat objektif. 3 difference ya dari point killnya. Tapi untuk gold gapnya hampir masuk ke angka 7.000. Jadi jelas ini objektif points-nya semua dipegang dengan Navi. Sekarang mereka berhasil untuk mendorong, bahkan untuk visionnya sendiri untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Nael. Tadi dilakukan dengan Cars. Oke. Dia langsung ngikut aja di kemana positioning dari Nael. Dan juga kalau misalkan Cars tumbang tapi tukar nyawa sih maksud aku masih, Oke. masih menjadi pertukaran yang worth ya. Blue team turret has been Lord sudah mulai destroyed. berjalan di arah bottom lane juga. Ini akan menjadi satu tambahan daya untuk Navi. Bagaimana mereka bisa mendobrak lini defensif dari Bigetron by Vitality. Karena ini kalau misalkan mereka menang, interview perdana di depan mata. Yap. Apakah ini akan menjadi interview perdana mereka? Apakah ini akan menjadi kemenangan perdana mereka setelah 17 kali termasuk season lalu mereka selalu kalah dan kalah. Yap, defensif dari Bigetron. Mereka berkumpul semuanya nggak bisa lagi terlalu keluar dari posisi nyaman mereka.
tinggal nunggu nih kayaknya untuk Navi bisa dipanis kayaknya Om. Karena potensi Shogun untuk panis gede banget. Iya. Tapi Shogun pun kalau mau panis ini harus hati-hati kalau belakangnya memang diganggu dengan keras. Yap, sementara sekarang kita lihat akan seperti apa. Nile tidak sanggup untuk menerima dan juga menahan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Washing Ball masih melihat dari kejauhan. Lord dibiarkan sendirian di dalam area defensif dari Peter. Base turret bottom lane satu berhasil untuk dihancurkan. Dan Navi pun masih cukup disiplin, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan decision. Sembari menunggu penumpukan dari Super Wave Minion berikutnya. Ya, ini masih bisa dipegang juga oleh Navi ya. Sepertinya mereka juga mengincar untuk mendapatkan mid base turret milik dari BTR. Yap, itu dia. Yoris Parkway, mereka berusaha untuk bisa masuk. Shogun berusaha masuk dari belakang dan Nile! Hampir saja dan Nile! Nile jatuh! Dua player lah cepat gila dengan sangat cepat. Kemenangan pertama, kemenangan perdana ada di depan mata dari Navi. Ya, masih harus memaksimalkan adanya satu wave terlebih dahulu di arah top lane. Yap, ini dia wave minion masuk dari atas dan juga tengah. Akan seperti apa lagi? Setelah 17 kekalahan bisakah mereka tutup? Musa tidak Navi. mengkhianati hasil. Kemenangan perdana Navi diambil dari Bigetron by Vitality. Navi! Akhirnya interview! Akhirnya setelah 17 kali kekalahan beruntun dari season lalu. Mengobati luka Navi Nation. Dan akhirnya kemenangan perdana berhasil didapatkan once again. Navi! Wah, jalan yang terjal telah dilalui oleh Navi. Dan pada akhirnya semuanya putus hari ini. Kemenangan perdana mereka dapatkan terhadap lawan yang bukanlah mudah pastinya. Bigetron dan Navi muncul ke permukaan. Wow. Dan ya mereka memaksimalkan roster dengan begitu baik. Reset yang dilakukan. Dan berarti Bigetron kekalahan kedua di minggu yang pertama. Wow, minggu awal yang buruk untuk Bigetron pasti. Yap. Ya, dan ini dia untuk last moment tadi ketika team fight yang sudah dibuat atau dilakukan oleh Navi melihat cukup di depan tadi sebenarnya untuk Nile-nya terpanis dan bahkan Finn juga tumbang. Dan minim banget blunder Om. Ya, sangat minim sekali. Cuman satu doang kayaknya tadi di pas Karsnya berkorban, sisanya nggak reset ke arah dari turtle-nya. Yep. Tapi ya itu dia. Wah, ini mereka mau dapat kemenangan ini aja panjang banget loh prosesnya guys. Navi Nation, kalian patut untuk berbahagia. Kalian patut untuk bersenang-senang. 17 kekalahan, tapi untuk sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama interview. Let's go Bude Clara. Ya ampun, salam kenal Navi. Akhirnya kita bisa bertemu setelah berminggu-minggu bermalam-malam berseason-season. Inilah dia, Navi Nation. Sambutlah kemenangan dari tim Navi. Woo! Ini diselebrasi oleh begitu banyaknya super fans. Dan halo Navi, welcome to MPL. Halo. Halo, dan akhirnya nih ya setelah penantian panjang Kars, akhirnya dapetin menang. Apa yang paling pertama kamu teriakan tadi pas menang? Nice. Nice. Ada teriakan-teriakan yang menarik lainnya? Semuanya nice. Ini adalah hasil yang sangat nice untuk tim Navi. Ini baru minggu pertama Navi tapi udah ngedapetin kemenangan. Boleh dikasih tahu mungkin apa sih yang berbeda, padahal kalau dari segi line up kita nggak melihat banyaknya perubahan. Tapi Kars, apakah ada faktor-faktor yang mungkin bisa dikasih tahu nih? Mungkin proses aja lah ya, sama kedatangannya 2 orang PH itu sangat ngebantu kita. Oh, sangat membantu dan kasih impact yang besar juga berarti. Dari segi chemistry, gameplay atau? Semuanya. Mereka suportif banget ke kita. Semuanya. Jadi memang angin segar untuk tim Navi. Namun Budi juga penasaran Kars. Comeback ke EXP lane. Ini udah fix nih. Udah fix. Udah fix. Tapi gimana kemarin pengalaman jadi roam? Ya gitulah. Apa itu?
tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Berarti kalau di XP, masa depan Navi sepertinya akan cerah nih. Amin. 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 Lo akhirnya bisa dengar suara satu persatu loh. Coba cek sound dulu, cek. Kenalan dong. Cek. Cek. Halo. Halo. Wah. Tapi ya, Sive jangan geleng-geleng terus. Sive. Halo Bude. Perjuangan akhirnya nih di season 16 akhirnya di minggu pertama udah bisa ngedapetin kemenangan dan bahkan yang kamu kalahkan adalah tim Bigetron. Mantan timmu juga. Apa nih, ada apa? Memang Navinya yang sepertinya season 16 ini kuat atau kamu merasa Bigetron lagi dalam kondisi yang tidak prima? Kurang tahu juga sih Bude, mungkin emang merekanya yang masih saling nyari-nyari lah. Masih saling cari-cari. Dan kalau dari Navi sendiri gimana? Dengan Shive bersama dengan Navi ngedapetin one man juga hari ini ngelawan Bigetron, apakah udah performa terbaik dari Shive? Belum sih, masih banyak yang bisa aku tunjukin lah di stage ini. Masih banyak yang bisa ditunjukkan. Tapi mengingat ini adalah match kedua kalian udah ngedapetin kemenangan yang manis. Halo. Halo Bude. Kalau menurutmu sendiri, kemenangan ini, lama ya. Lama loh. Ya, lama Bude. Kan menelan kekalahan demi kekalahan dan sekarang akhirnya ngedapetin kemenangan. Bagaimana sih? Apa wangi dari kemenangan ini? Apa rasa dari kemenangan ini? Wangi. Ada rasanya nggak? Atau ada wangi apa nggak? Atau ada sesuatu nggak? Rasanya pasti seneng Bude, tapi belum puas. Soalnya masih panjang kan perjalanan. Masih panjang. Ya. Apa nih tantangan mungkin yang terbesar yang kalian sudah persiapkan atau kalian kira-kira akan hadapi di season 16 ini? Nah, gimana Bude? Apa tantangan terbesar nih kira-kira yang akan kalian hadapi di season 16? Tantangan terbesar? Gak ada sih Bude, paling ke diri kita sendiri aja sih masing-masing. Diri sendiri Ya. dan akhirnya bisa dengar suara ya. Bahagia ini, Bude bahagia banget. Tapi ada gak sih kayak momen-momen dimana tadi ketika melawan tim Bigetron, momen-momen yang wah ini kalian bisa pegang terus. Faktor apa tuh menang lawan Bigetron? Mungkin kita lebih manfaatin hero power kita aja sih. Jadi nggak ngasih kesempatan mereka sama sekali aja. Gak kasih kesempatan Ya. dan kalian bisa maksimal. Tapi siapa yang ngerepotin di Bigetron untuk match ini? Hah? Oh? Siapa yang paling ngerepotin tadi di Bigetron sehingga membuat gamenya Paling 2-1? Ya, pasti Eman Bude. Eman. Oke, masih satu nama yang dinotis juga. Tapi mengingat kalian bisa mendapatkan kemenangan atas tim Bigetron, pastinya di sini berarti kamu adalah player teranyar ya, Afro ya? Ya udah. Afro. Weh. Kayaknya X-Magic ngomong pada nggak teriak-teriak. Ini Afro semuanya langsung. Oh iya. Afro hadir ke sini di panggung MPL. Panggung MPL rasanya apa Afro? Lebih seru aja daripada panggung MDL. Lebih seru dengan sorak-sorainya atau dengan battle-nya atau lawan-lawannya? Banyak yang nonton aja sih. Banyak yang nonton. Ditonton teman-teman dari Navi Junior gimana? Seneng lah, kayak mental boost juga dia datang ke sini. Mental boost. Ada mental ini nggak? Mental deg-degan nggak? Waduh, mereka siap-siap naik ke panggung kah? Ada gitu nggak? Apa? Ada mental ini nggak? Kayak satu tim junior hadir, takut nggak kalau bakal digantiin di sini? Tahu. Oh, Oke, takut juga. Makanya memberikan performa terbaik ya? Ya, Namun Afro, kita tahu sendiri di MPL itu banyak tantangannya. Apa nih yang paling kamu wanti-wanti di MPL? paling Nanya teman ya, tanya X-Magic ya, nanya X-Magic nih. paling ini aja sih, pressure-nya paling lebih gede yang saya wanti-wanti gitu. Pressure. Ya. Dan di match kedua ini apakah pressure-nya sudah bisa diatasi? Mungkin Mungkin. Ini bakal jadi pertarungan menarik karena ini adalah panggung pertama bagi kamu dan apakah teman-teman mengingatkan sesuatu karena teman-teman udah punya pengalaman sebelumnya dan bagaimana dengan
banyak sih teman-teman kasih tahu kayak saran-saran gitu buat gameplay segala macem. Ya saya yang penting nerima aja dulu. Kayak aplikasiin di gameplay. Mengaplikasikan di gameplay dan gameplay pun juga kita melihat permainan Navi begitu menarik di mana ada Woshipol. Woshipol kembali hadir di MPL. Di season 16 ini apa nih yang berbeda dari Woshipol mungkin dari musim lalu? Paling udah belajar dari season lalu aja sih. Pelajaran apa sih Woshipol yang paling diingat? Lebih nurunin ego masing-masing lah. Oke, yang penting nyatu gitu ya. Ya. Oke, dan ini juga menjadi pengalaman pertama buat teman-teman Navi di panggung ini ya, kita ngobrol-ngobrol. Kepengen lanjut lagi nggak nih ngobrolnya untuk next match-nya? Pengen. Pengen ya, kita juga pengen. Tapi dengan momen yang harus kita abadikan ini, mungkin sebelumnya ada nggak sih yang ingin kalian sampaikan? Ini kemenangan dari Navi Nation sudah nantikan, dari mungkin keluarga Navi di luar sana juga. Kemenangan ini ada yang mau kalian sampaikan mungkin? Makasih buat Navi Nation yang udah terus dukung kita, terutama yang datang ke venue juga lah. Datang ke venue dan dinantikan ya, tapi X-Magic ada yang mau disampaikan X-Magic? Paling buat Navi Nation, makasih udah dukung kita terus dari season lalu juga kan. Dukung kita terus lah pokoknya season ini. Jadi haruskah di sini Navi Nation yakin kalau kalian akan tembus ke playoff? Yakin, amin. Yakin, dan inilah semangat dari tim Navi. Dan kita akan abadikan momen ini. Bude kepengen banget akhirnya bisa ketemu sama tim Navi. Bude mau foto bareng. Aduh. Ayo merapat ya, Bude fotoin dulu deh. Bude fotoin dulu nih. 1, 2, 3. Keren banget. Sekarang Bude mau selfie bareng. Ini dia. Yeah. Asik. Navi. Win. Oh, born to win. Yay. Senang banget pastinya. Dan hasilnya juga, wah. Semoga kita bisa ketemu lagi dan foto-foto bareng di panggung ini. Tapi sekarang saatnya Navi Nation berpestalah, sambutlah kemenangan yang sudah lama dinantikan. Inilah dia tim Navi. Born to win. Ini ada apa dengan Afro ya? Itu siapa yang gendong-gendong, woi? Iya. Orang habis menang kalau cedera gimana? Iya loh, itu gendongnya hati-hati nanti kena uppercut nanti. Oke, kalau itu mau Om, kalau emang jalur kekerasan ini harus kita tempuh. Om. Jatuh pulpen saya. Prit. Jangan dia, tapi akhirnya Bude kenalan sama Navi. Satu season mau kenalan loh. Aku dapat fun fact. Apa tuh? Dari Radit. Oh, dari Radit. Katanya Cars terakhir interview itu sama Rebellion 2024. Buset. Kan satu season kemarin gak menang. Mantap Radit infonya. Iya. Cari lagi info yang lain Iya, deh. 2024 di minggu ke-9 melawan Dewa. Ayo Radit Overheat, Tuh. coba cari lagi semua infonya yuk. Berarti udah hampir setahun gak interview Cars sama Bude. Panjang ya. Panjang. Tapi wow, Wah. Mimin Navi lagi keluarin meme menangnya nih. Semua keluarkan yang satu season kemarin. Iya, Keluarkan Mimin semuanya. Navi semua draft season kemarin keluarin sekarang. Iya. Mimin MPL lagi banyak bahan. Iya, satu hari ini pokoknya hari lu dah. Coba Keluarkan kalau- semua asetnya. Lu kalau punya ide mau kasih meme apa buat kemenangan Navi? Satu tiket M7 sudah diamankan. Hanya tinggal satu tiket lagi yang mau diperebutkan. Masih satu, week 1. Let's go Navi. Seneng loh kita lo ngeliatnya. Senang banget ya. Karena akhirnya ya banyak crucial moment yang bisa dimanfaatkan juga ya. Betul. Karena Naila susah banget buat menjangkau objektif loh. Ya hampir tidak bisa bahkan ya. Ya. Kita melihat ketika Nail lagi coba buat maju ke depan, ditabrak-tabrak dia. Gak bisa dekat sama sekali. Dan banyak yang bisa mencicil nih HP dari lawannya. Widih. Wait. Karsten! Cars, apakah player of the match akan jatuh ke tangan dari Cars? Harusnya iya. Harusnya iya ya.
Dan yes, Yap. player of the match jatuh kepada Karsten. Om, Karsnya nih Om. Mana Papa ya? Kars mana? Papa Kars biasanya ada Papa Semangat Kars. Mas Puput dan juga Navi Nation. Nah, Luar biasa. Lah ini dia momentumnya. Ya, ini semua bermula dari sini sebenarnya ya. Dari perebutan di Little Wanderer yang berakhir petaka untuk Gen. Mereka losing gold, mereka losing EXP yang membuat lumayan kaya tadi ya pemain-pemain dari Navi juga sehingga ada space yang bisa kita untuk sebenarnya ini kembali lagi faktor disconnected gak sih? Seperti apa yang kemarin dilakukan untuk curi orange purple buff. Purple ya. Iya, sekarang di Little Wanderer. Dan memang ini cukup banyak damager juga ya yang Yap. dipegang dengan Navi. EXP-nya damage, MM-nya sudah pasti damage juga. Dan jalan semuanya. Nah, cuman agak di sini doang nih ya, agak sedikit miskom karena yang lainnya ternyata mau follow up team fight bukan objektif turtle. Dan Shime-nya bisa jaga posisi selalu ya di belakangnya, ini yang buat enak juga. Karena Shime nggak terlalu agresif di depan, tapi dia tahu kapan untuk bisa kembali mundur ya. Jadi nggak terlalu overcommit tadi untuk Shime. Wah, Shime reuni sama Moreno berarti ya. Oke, dan di sini juga enaknya Bang dia. Jadi dia bisa rotasi cepat dan ngejar-ngejar kayak gini nih. Iya. Dan siapapun yang tabrak ya, selama ada follow up yang jelas di belakang, mereka bisa menciptakan point kill juga untuk Navi tadi. Dan last moment, last impact, dapetin 2 tadi ternyata untuk Navi sendiri, di mana ketika Nail tumbang bersama dengan Finn. Jadi akhir tadi untuk Bigetron langsung karena di end. Kalah secara kuantitas, kalah secara damage. Yap, walaupun sempat ada final slide flicker juga ya dari Shogun, cuman ya itu gak mampu untuk mendefense lebih lama lagi sehingga Navi akhirnya menang 15 menit loh. Ternyata bukan cuman sekedar BOD nih, ada multi rate juga untuk Kars. Udah jadi ya. Udah jadi. Terus sekali tabrak loh dengan Thunderclap, waduh udah hilang 1-2 kotak loh langsung ya. Ya langsung Yap. nangis. Saya juga sudah melihat di kolom komen Om. Apa tuh? Banyak teriakan-teriakan koin yang hilang. Wah, saya tidak termasuk di sana, tenang. Sepertinya teman-teman kita di belakang juga banyak yang poinnya hilang. Iya benar. Yes coin ini memakan banyak korban ya. Tapi ya Kars ada 3D, tapi Eman tidak tumbang sama sekali. Buat Emannya masih bisa jaga S by positioning ya sebagus, tapi selama tidak ada badan di depan ya Nail dan Jovin yang hilang tadi. Kayak terlalu terekspos jadi ya gak bisa ngambil damage yang bersih juga buat Eman. Benar, kalau koin kan gak mau hilang, kalian harus banyak-banyak belajar sama Pak Pulo. Betul. Belajar Dia melawan, doang loh yang bener loh. melawan alam ya. Lah, Oke. guys koin saya juga lebih banyak hilang. Oh gitu. Orang saya melawan hukum terus. Oh iya benar-benar. Tapi yang ini absolute cinema sih. Ini bener-bener keren. Absolute cinema ya. Karena semuanya dari awal small mistake yang akhirnya jadi domino effect yang gak bisa diberhentikan juga sama Bigetron by Vitality di-exploit dengan begitu baik juga. Ya penasaran juga nih setelah ini kita nih. 1 tahun gak denger, 1 season gak denger mic checknya Navi gimana? Ini dia waktunya sekarang mic check dari Navi.